dulu. Begini Bu, saya Sahrudin, perkenalkan Bu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atapuasu Manado. Ingin mewawancarai Ibu, apa Ibu bersedia? Boleh. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah permasalahan yang terjadi yang menurut Ibu itu agak menurut Ibu itu adalah dilema etika? Kalau cerita tentang masalah siswa ya banyak. Hanya ada kejadian yang menonjol, misalkan ada beberapa anak yang istilahnya jarang masuk, ataupun kalau dia masuk pun tagihan-tagihan guru tidak dilaksanakan, kemudian dilakukan pembinaan, belum ada perubahan, ya akhirnya nanti ada klimaksnya ya nanti permasalahannya tentang nilainya dengan antara murid dan si guru maktab tadi itu. Kalau boleh diceritakan untuk spesifik, misalnya dalam apa yang Ibu ceritakan tadi, contohnya bagaimana Bu? Contoh kasus misalkan ya, kejadian seperti tadi misalkan si anak ini masuk di guru mapel tertentu, jadi masuk kelas kadang tugas tidak dibuat, kemudian apalagi terlambat, apalagi pokoknya tagihan-tagihan guru misalkan disuruh kerja kelompok ya dia kurang aktif di kelompoknya, sehingga nilai yang akan diberikan guru ya jelas akan bermasalah, akan berpengaruh. Nah, jadi setelah kalau ada kejadian seperti ini ya si guru akan curhat ke wali kelas kondisi permasalahan si anak tadi di kelas, sehingga dibinalah oleh si wali kelas. Wali kelas melakukan pendekatan personal dengan si siswa, kemudian secara bertahap beberapa kali dibina, dipantau, tapi kalau tidak ada perubahan dari pembinaan wali kelas, nanti akan koordinasi wali kelas ini akan koordinasi dengan si guru BK. Guru BK kolaborasi untuk membina si anak. Kalaupun nanti pada saat tidak ada perubahan seperti si anak yang kasus yang saya bilang tadi ini, karena tidak ada perubahan ya akan naik berjenjang sampai ke wakil kesiswaan. Itu pun karena tidak tuntas, bukan tidak tuntasnya di mana, karena si anak tadi ini yang memang tidak mau berubah. Kondisi si anak tidak mau berubah, karena tidak berubah itu sehingga ya jelas permasalahan tetap sama. Artinya tidak ada solusi untuk kedua belah pihak. Si guru pun tetap dengan aturan yang dia buat, kesepakatan awal yang dibuat dengan kelasnya. Si murid pun begitu, karena itu tadi tidak ada perubahan, dan yang tidak membuat dia berubah ini ternyata ya si pola pergaulannya si anak ini setelah keluar sekolah. Karena kondisi lingkungan bergaulnya yang memang tidak kondusif untuk belajarnya, yang ini membuat si anak ini tetap dengan kondisi ketidakberubahannya. Ujung-ujungnya kemarin ya sampai solusi tidak ditemukan, ya itu tadi tidak ada keluar nilai si anak. Oh iya. Oke Bu, dalam permasalahan contoh kasus yang Ibu ceritakan tadi, menurut Ibu apakah itu dilema etika Bu? Kalau dilema etika ya bisa boleh dilema etika, karena di sini ada hak-hak anak yang memang harusnya mendapatkan ilmu, dapat pembelajaran yang harus kita kita layani pembelajarannya, tapi karena ada aturan yang mengikat juga si guru bahwa kalau aturan-aturan yang dia buat seperti ini dan ada ada konsekuensi dari aturan itu, ya itu bertabrakan. Si guru menegakkan aturan yang dia punya, ya si siswa juga ya punya hak untuk belajar, dan ini bertabrakan. Oke, dalam menjalankan keputusan pada contoh kasus seperti tadi Bu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Tadi dijelaskan bahwa ada hak anak untuk menerima pembelajaran, pendidikan di sekolah, kemudian ada aturan sekolah.
yang juga harus kita tegakkan, yang sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam kasus tersebut bagaimana Ibu menjalankan keputusannya atau bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau kondisi seperti itu, saya biasanya kan tadi pembinaan perjenjang tadi yang guru mapel koordinasi dengan wali kelas, terus kemudian beberapa kali koordinasi dengan BK. Kalau tidak ada solusi sampailah ke Wakasek, nanti kasus ini akan otomatis akan sampai ke pimpinan saya hari ini. Jadi kami tetap akan berdiskusi, saya panggil wali kelasnya, panggil mapelnya, panggil apalagi BK dan Wakasek bahwa langkah-langkah apa yang sudah ditempuh. Kemudian setelah saya dengar penjelasan, ya si siswanya saya panggil supaya jangan hanya sepihak dari kita guru. Saya butuh informasi tambahan dari si siswa supaya apa sih maunya, penyebab sebenarnya si anak seperti ini. Kan tidak mungkin anak berbuat begitu kalau tidak ada hal yang mendasari dia, melatar belakangi dia. Sehingga nanti dari penjelasan itu seperti saya bilang, ternyata ya pola bergaulnya si anak setelah keluar sekolah ini yang membuat perilaku si anak yang tidak berubah tadi ini. Sehingga kalau sudah komunikasi berjenjang itu kami sudah lakukan, kami panggil orang tua, kami komunikasikan dengan orang tua ya dengan istilahnya dengan berkecil hati pun, walaupun mau tidak mau ya namanya orang tua, ya si anak kami rumahkan. Si anak kami rumahkan 3 hari dengan harapan pada saat rumahkan ini si anak bisa berpikir, bisa introspeksi diri, sehingga harapannya kami setelah dia balik kembali ke komunitas kami di sekolah, dia bisa hadir dengan kondisi yang lebih sehat, pemikiran lebih bijak, sehingga apa yang tagihan-tagihan guru bisa terpenuhi, dia pun bisa nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke. Baik Bu, kemudian langkah-langkah tadi Ibu misalnya mengidentifikasi permasalahan, kemudian memanggil pihak yang terkait dalam hal ini, penjelasan misalnya dari wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah seperti itu, kemudian sampai kepada Ibu, langkah-langkah seperti itu apa juga Ibu lakukan misalnya dalam permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Ibu, dalam permasalahan lain? Ya, kalau langkah-langkah semua kalau kami di sekolah ya memang sistem koordinasi jalan. Artinya kalau masalah misalkan itu masalah, karena ini masalah kesiswaan ya memang garis koordinasinya seperti itu, dari guru, wali kelas, kemudian ke BK, Wakasek OSIS, Wakasek siswa, baru ke kami di kepala sekolah. Itu memang koordinasi itu berjalan. Begitupun kalau di masalah yang lain, makanya kami semua tahu jalur koordinasinya mau kemana. Kalau ada kasus A berarti ini koordinasinya ke ini dulu gitu. Jadi segala sesuatu masalah itu tidak langsung di blow up duluan, enggak. Jadi diupayakan bagaimana caranya supaya masalah yang terjadi hari itu ya bisa selesai di sekolah tanpa harus keluar di luar. Oh iya, begitu. Itu kami selalu upayakan begitu. Tapi pol-polannya memang kalau sampai sudah tidak bisa tertangani di dalam, baru ya seperti kasus si A tadi, bahwa ya mau tidak mau kami rumahkan dulu. Oke Bu, tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan dan sampailah kita kepada pertanyaan terakhir. Di pertanyaan ini Bu, saya ingin mengetahui dari keputusan, kemudian dari prosedur, kemudian dari keputusan yang Ibu ambil tadi, apa pembelajaran yang Ibu bisa ambil dari percepatan kita ini? Kalau pembelajaran yang bisa diambil banyak, semuanya banyak. Artinya kita sebagai pimpinan ya harus banyak belajar, harus banyak mendengarkan, karena itu penting. Karena apa yang informasi semua dari bawah itu ya memang harus kita banyak-banyak mendengarkan, sehingga bisa kita pada saat ada kasus bisa kita putuskan dengan lebih bijaksana lagi. Kemudian kita banyak bertanya,
Ya itu tadi, jadi ilmu sebenarnya pembelajarannya banyak, hikmahnya banyak. Kita lebih banyak, harus koordinasi itu harus lebih giat lagi, dibangun kerjasama antara guru dengan sesama guru, guru dengan wali, guru dengan apalagi wakasek, kemudian guru dengan pimpinan, sehingga informasi itu tidak putus hanya sampai di guru magang saja. Jadi memang itu koordinasi itu yang istilahnya kita belajar mendengarkan melalui sistem koordinasi yang kita bangun. Oke Bu, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancarai dalam hal pemenuhan pemenuhan tugas saya. Saya terima kasih meluangkan waktu dalam hal ini. Kemudian saya juga sudah mendengarkan, banyak belajar mungkin dari apa yang sudah lakukan, dan menurut saya itu luar biasa sekali, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Pak, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa membawa manfaat yang banyak untuk Bapak dan juga untuk kami pribadi. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Saya Sahrudin dari CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atak Kuasa Mandala. Tujuan saya kemari adalah mewawancarai Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Ya, baik. Selama memimpin, apakah di sekolah Ibu ada permasalahan? Ya, tentu adalah Pak. Walaupun kecil besar itu ada. Ya. Jika ada, bolehkah Ibu ceritakan dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan tentang permasalahan itu? Ya. Kalau tentang apa Pak masalah yang Bapak cari? Di sekolah Ibu kan sudah deklarasi tentang sekolah ramah anak. Apa masih ada masalah kaitannya dengan ramah anak tadi? Iya Pak. Walaupun kami sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak, tapi tentu dalam menerapkan itu kami kan baru menuju sekolah ramah anak, belum ramah anak. Jadi di dalam menuju sekolah ramah anak ini tentu kami memiliki beberapa dilema antara guru dengan murid, murid sama murid, dan banyaklah masalah-masalah yang masih kami temukan. Belum bisa kami katakan bahwa sekolah itu sudah ramah anak, belum. Kalau boleh lebih rinci Bu, apa permasalahan yang kaitannya dengan permasalahan yang Ibu ceritakan tadi? Ya, misalkan saya menemukan masalah antara guru dan murid di dalam sekolah. Kasihan ya, dilema namanya manusia. Guru kan juga punya keterbatasan kesabaran dalam mendidik anak kita. Walaupun kita tahu bahwa pelayanan anak itu adalah sangat harus kita ramah anak, tapi guru itu namanya manusia biasa. Dia memiliki juga keterbatasan dalam mendidik itu. Dia juga punya emosi, guru juga punya hal-hal lain lah. Jika dipancing itu bisa saja menimbulkan masalah-masalah yang kadang melanggar tatanan adab hak-hak anak yang ada di dalam sekolah ramah anak itu. Oke Bu, dalam hal misalnya tadi di satu sisi misalnya ada hak-hak anak, kemudian di sisi lain dalam penegakan aturan disiplin positif di sekolah, guru juga terkadang misalnya sebagai manusiawi kita kadang kita emosi. Misalnya dua persoalan ini Bu, dilematika, misalnya satu hak anak, kemudian guru yang melakukan tindakan bikin emosi. Bagaimana kira-kira Ibu menyelesaikannya ini? Ya, pertama Pak, saya melakukan pemanggilan terhadap guru dulu, menanyakan tentang kasus ini, apa yang terjadi. Guru bercerita, saya memetik hasilnya, terus saya memanggil lagi ke anak. Dua-duanya saya kalikan sebelum saya mengambil keputusan. Jadi antara guru dan anak saya panggil dulu terpisah, nanti saya gabungkan antara kedua ini supaya saya bisa mengambil keputusan yang benar. Saya tidak salah dalam pengambilan keputusan, walaupun saya tahu bahwa guru juga benar, siswa anak juga ini memiliki kebenaran karena dia
sama-sama. Dalam penyelesaian masalah Bu, apakah Ibu punya jadwal khusus atau diselesaikan misalnya saat itu juga, atau ada prosedur-prosedur untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau saya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau menemukan masalah berarti saya harus buatkan jadwal untuk memanggil. Saya langsung menyelesaikan saat itu, tapi jika masih berkepanjangan belum saya selesaikan, maka saya buatkan jadwal untuk memanggil guru, memanggil anak, dan memanggil kedua belah pihak. Nah, jika berlanjut, tapi kalau saya kadang masalahnya sudah selesai di hari itu juga, maka sudah tidak ada penjadwalan. Nah, terus keterlibatan orang-orang juga seperti itu. Jika masalahnya itu butuh keterlibatan perlindungan anak, butuh komite, butuh orang tuanya, maka saya libatkan. Tapi kalau tidak, sudah selesai sampai di antara kami di dalam organisasi sekolah, maka kami selesaikan sampai di situ. Tidak lagi perlu jadwal, tidak lagi dan lain sebagainya. Selesai situ dengan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan dalam penyelesaian masalah. Oke, dalam hal tadi menyelesaikan masalah kan ada misalnya kalau misalnya terjadi lanjutan dari permasalahan itu kan memanggil komite, atau mungkin adakah seseorang yang membantu dalam penyelesaian masalahnya, misalnya dari internal sekolah? Ya, biasa kalau saya kan di sekolah juga ada guru penggerak, ada seorang guru yang sudah lulus guru penggerak. Saya minta pendapatnya. Terus di sekolah juga saya libatkan BK. Itu jika masalahnya belum tuntas. Tapi kalau masalah kecil yang perlu diselesaikan secepatnya, maka diselesaikan. Tapi kalau untuk masalahnya sudah harus melibatkan guru penggerak, melibatkan BK, maka saya undang mereka untuk kita diskusi bersama dalam penyelesaian kasus-kasus ini. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, apa pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang Ibu utarakan tadi? Ya, baik. Dalam menyelesaikan masalah tentu kita tidak boleh merugikan salah satunya, walaupun di sini kita lihat tadi bahwa masalah yang kita hadapi adalah sama-sama mereka untung. Anak punya hak anak, guru juga punya hak yang harus dilindungi. Di situ saya mengambil keputusan melalui rapat komite, kami kalau yang harus diputuskan bersama tadi seperti harus ada BK yang bergerak itu, maka kami diskusi supaya kedua belah pihak ini tidak dirugikan. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah mendapat pelajaran juga dari apa yang Ibu ceritakan. Ya, terima kasih Pak juga sudah berkunjung ke tempat kami. Semoga kalau Bapak nyaman bisa juga kembali ke sini Pak. Terima kasih. Oke, demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.